down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Review video pembelajaran IPS. Video 1. Hai teman-teman, perkenalkan saya Benedictus Putra Dewi Cernip. Saya anggota dari kelompok 3 pembelajaran IPS terpadu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait review saya terhadap video pembelajaran IPS yang dilakukan di kelas 7 SMP. Video review ini merupakan salah satu tugas, yakni bagian dari tugas case method yang sudah kami lakukan sebelumnya dengan melakukan penelitian pada SMP Negeri 35. Nah, dari review video ini kami akan kaitkan dengan yang kami temukan pada kenyataannya, yaitu di SMP 35 Medan. Nah, langsung saja pada video tersebut saya sudah mengamati dan menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketika memulai pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran, guru masuki kelas dan mengucapkan salam kepada siswanya. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, guru mengajak siswa untuk melakukan doa bersama sebelum memulai pembelajaran. Nah, setelah doa tersebut, guru langsung mengarahkan siswa untuk membuka materi pembelajaran dan menunjukkan halaman materi yang ada pada buku tersebut. Nah, ketika guru memulai pembelajaran, saya melakukan pengamatan terkait video tersebut ada mungkin kurang lebih 7 atau 8 menit, dan saya dapat menyimpulkan terkait bagaimana guru tersebut memberikan pembelajaran. Guru tersebut melakukan pembelajaran satu arah, yakni hanya guru tersebut yang menjelaskan terkait materi, namun guru tidak memberikan kesempatan siswa untuk menanggapi. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena dari awal guru tersebut menjelaskan, guru melakukan penjelasan dengan menerangkan melalui buku, membaca dari buku, kemudian menuliskan materi di papan tulis dengan menggunakan peta ide atau mind map. Kemudian guru memberikan contoh dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan contoh yang menurut mereka termasuk ke dalam materi tersebut. Nah, kemudian pada akhir pembelajaran, guru tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait materi apakah ada materi yang kurang dipahami oleh siswa. Nah, karena mungkin guru tersebut hanya melakukan praktik pengajaran pembelajaran IPS terpadu, jadi siswa tidak memberikan pertanyaan. Nah, kemudian pada akhir pembelajaran, guru memberikan tugas kepada siswa, yaitu tugas individu. Ada 2 tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Nah, yang mana menurut saya mengapa guru tersebut memberikan 2 tugas, yakni individu dan kelompok? Karena tugas individu tersebut untuk memberikan siswa kesempatan agar bisa mengerjakan tugas secara mandiri, dan tugas kelompok agar siswa mampu melakukan tugas dan bekerja sama dengan teman sekelasnya. Nah, dan kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran, guru meminta maaf kepada siswa jika mungkin ketika menjelaskan pembelajaran tadi guru melakukan kesalahan atau mengucapkan kata-kata yang mungkin salah. Dan sebelum meninggalkan kelas, guru mengucapkan salam kepada siswa. Mungkin itu saja review dari saya terkait video pembelajaran IPS pada SMP kelas 7. Untuk video selanjutnya akan direview oleh teman saya. Sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Video 2. Perkenalkan, nama saya Kevin Marjuki Sianturi, merupakan anggota kelompok 3 pembelajaran IPS terpadu. Di video ini saya akan menjelaskan review video pembelajaran IPS kelas 7 kurikulum 2013. Berdasarkan video yang telah saya tonton, dapat saya review bahwa peruntutan dari guru yang mengajar dengan menggunakan kurikulum 2013 dimulai dengan guru memasuki kelas, kemudian sebelum guru memulai pembelajaran, guru tersebut melakukan first impression kepada peserta didik sebelum masuk ke dalam materi
yang akan dijelaskan. Kemudian penggunaan media belajar dalam video tersebut, penggunaan media belajarnya sangat menarik sekali karena penggunaan media belajar yang digunakan itu media gambar. Jadi gambar yang telah disiapkan itu ditempelkan di papan tulis, kemudian dari gambar tersebut guru menjelaskan materi tersebut melalui gambar. Metode pembelajaran yang digunakan merupakan metode pembelajaran diskusi sesuai dengan kurikulum 2013 sebelumnya, bahwa siswa diberikan keleluasaan dan kekuasaan penuh dalam proses pembelajaran, yang mana guru sebagai pengarah atau pembimbing. Di video ini saya sangat melihat bahwa guru tersebut memberikan kekuasaan penuh dalam pembelajaran tersebut kepada peserta didik, yang mana guru bertanya, kemudian para siswa tersebut menjawab dengan partisipasi yang sangat-sangat baik. Kemudian guru berusaha untuk menciptakan kenyamanan belajar dengan desain tempat duduk yang begitu santai kepada peserta didik. Jadi pembelajaran yang terlaksana itu tidak berat dan tidak terlalu formal. Jadi diskusi antara guru dengan siswa terjadi, dan diskusi antara siswa dengan siswa pun terjadi. Tersebut mengarahkan para peserta didik untuk membentuk kelompok belajar. Kemudian setelah dibentuk kelompok belajar, pembelajaran tidak dilakukan di kelas tersebut. Kemudian guru tersebut mengarahkan kepada peserta didik untuk mengadakan pembelajaran di luar kelas. Jadi pembelajaran ini jika dilihat sangat asik dan sangat menarik untuk dijadikan untuk contoh. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas itu sangat berbeda. Yang mana yang pertama metode diskusi dilakukan di dalam kelas, kemudian di luar sekolah itu metode pembelajarannya itu digunakan dengan metode konseptual, yang mana guru membuat suatu media belajar seperti audio visual gitu, seperti itu. Kemudian seperti penggunaan puzzle berdasarkan video tersebut, yang mana para siswa dituntut atau disuruh untuk mencocokkan gambar tersebut ke papan materi yang telah disiapkan. Kemudian partisipasi dari peserta didik ini benar-benar sangat antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran luar kelas tersebut. Kemudian di akhir guru merefleksikan pembelajaran tersebut dengan membuat rangkuman, tapi terlebih dahulu guru tersebut melibatkan peserta didik atau meminta rangkuman dari peserta didik masing-masing. Kemudian guru meluruskan dan memperkuat atau memperjelas dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diberikan oleh peserta didik. Kemudian di akhir guru memberikan tugas sebagai bentuk pengayaan untuk mengelatih daya ingat dari materi yang telah dijelaskan oleh guru tersebut kepada peserta didik. Case method yang kami lakukan di SMP Negeri 35 Medan, bahwa ada beberapa terdapat perbedaan yang dapat saya jumpai. Yang pertama itu dengan metode pembelajaran sangat berbeda, yang mana metode pembelajaran yang digunakan di SMP Negeri 35 Negeri Medan itu lebih ke metode ceramah, atau metode ceramah yang dilakukan atau berkonsep pada guru yang menjelaskan, seperti itu. Kemudian penggunaan media belajar yang di SMP Negeri 35
Kemudian penggunaan media belajar. Penggunaan media belajar yang digunakan di SMP Negeri 35 Medan itu media belajarnya terpaku seperti kepada penggunaan PPT, kemudian whiteboard dan buku ajar. Berbeda halnya dengan video ini, media belajarnya yang digunakan sangat beragam seperti penggunaan gambar, kemudian penggunaan media visual seperti puzzle tadi untuk menarik hati dari peserta didik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Antara video tersebut dengan case method atau lokasi penelitian yang kami lakukan itu sama-sama menggunakan kurikulum K13, namun pengembangannya yang berbeda. Video 3. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Juliana. Saya bagian dari anggota kelompok 3 mata pelajaran IPS Terpadu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview video yang berjudul tentang micro teaching mata pelajaran IPS SMP pada materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sesuai dengan video tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam video tersebut seorang guru mata pelajaran IPS di sekolah itu memasuki ruangan kelas yang kemudian mengajak siswa-siswinya untuk mengikuti proses pembelajaran, yang mana diawali guru IPS tersebut mengucapkan salam kepada siswa-siswinya dan kemudian mengajaknya untuk saling berdoa menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Nah, kemudian guru tersebut menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint ataupun PPT guna menjelaskan materi yang akan dibahas pada kelas tersebut. Nah, dalam hal ini seorang guru tersebut juga menggunakan metode tanya jawab kepada para siswa-siswinya, di mana guru tersebut itu pada setiap materi melakukan sistem tanya jawab kepada muridnya, di mana guru tersebut bertanya kemudian dijawab oleh muridnya, selanjutnya juga seperti itu. Nah, dan juga guru tersebut ini mengajarnya kembali mengingatkan kepada materi-materi yang sebelumnya telah diajarkan. Nah, dari video tersebut, guru tersebut sudah melakukan dalam artian sudah mengajarkan materi tentang interaksi sosial. Nah, kemudian pada hari berikutnya, guru tersebut juga menyinggung bahwa adanya keterkaitan antara interaksi sosial dan juga materi yang akan dipelajari pada hari ini, seperti itu. Nah, kemudian guru tersebut juga mengingatkan kepada murid-muridnya apakah mereka masih mengingat pembahasan materi sebelumnya yang kemudian akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Nah, dan juga pada video tersebut, guru tersebut banyak memberikan contoh-contoh kepada muridnya secara nyata, dalam artian contoh tersebut sesuai dengan apa yang ada di lingkungan yang mudah dan dapat dipahami oleh siswa-siswinya, seperti itu. Nah, kemudian pada pembelajaran itu juga seorang guru tersebut aktif dalam menampilkan PowerPoint serta membuat media pembelajaran itu sangat menarik, sehingga para siswa-siswinya dapat memahami dengan mudah dan juga ada rasa penasaran terhadap media tersebut, seperti itu. Dan juga guru tersebut juga selain melakukan media PowerPoint, dia juga melakukan media penulisan di depan, dalam artian menulis di papan tulis, yang dimana setelah dia menjelaskan kemudian dia melakukan penulisan di papan tulis tersebut guna membuat para siswa-siswanya mengerti dan juga bisa memahami makna yang telah diajarkannya. Nah, jika dikaitkan dengan hasil wawancara kami melalui laporan case method, menurut saya itu sama halnya, dimana pada guru
di SMP Negeri 35 Medan yang telah kami observasi, guru tersebut juga melakukan hal yang sama, yang dimana mereka juga melakukan media pembelajaran seperti PPT dan lain-lainnya, dan juga melakukan sistem pembelajaran yang diawali dengan salam pembuka dan lain-lain seperti itu. Laporan eyesight case method. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan. Nah, pembahasan kali ini kami akan mengaitkan terkait dengan wawancara pengumpulan data yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 35 Medan. Nah, sebelumnya kami melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada Bapak Alvin Syahri, yang mana Bapak ini merupakan salah satu guru IPS di SMP Negeri 35 Medan. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut, kami menyimpulkan yang pertama, yaitu adanya pengaruh latar belakang pendidikan seorang guru terhadap proses pembelajaran IPS di sekolah menengah pertama. Nah, mengapa demikian? Kami menyimpulkan bahwasanya guru yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda akan kesulitan mengajarkan pembelajaran IPS terpadu. Mengapa demikian? Karena pembelajaran IPS terpadu ini kan memuat geografi, sosiologi, ekonomi dan sejarah. Nah, sementara jika guru tersebut, guru yang mengampu pembelajaran IPS ini memiliki latar belakang seperti geografi atau ekonomi, maka dia akan kesulitan mengajarkan pembelajaran IPS yang materinya lebih kepada sejarah ataupun sosiologi. Nah, seperti contohnya pada guru yang kami wawancarai ini merupakan guru yang memiliki latar belakang geografi. Nah, ketika Bapak ini akan menyampaikan pembelajaran yang lebih kepada sosiologi, ekonomi, atau sejarah, maka otomatis Bapak tersebut akan mengalami kendala atau kesulitan ketika memberikan pembelajaran terkait ekonomi, sosiologi, atau sejarah. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada media dan metode yang digunakan dalam mengajar pembelajaran IPS terpadu. Nah, berdasarkan jawaban dari Bapak tersebut yang kami wawancara terkait metode yang biasanya digunakan, sistem seperti ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa Bapak Hafiz Syahrin tadi melakukan sistem pembelajaran yakni ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Misalnya dari ceramah itu ketika Bapak menjelaskan yang lebih kepada teori, dan demonstrasi lebih kepada ketika pembelajaran ini lebih kepada membayangkan sesuatu, dan tanya jawab ketika di akhir pembelajaran, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apakah ada materi yang kurang dipahami. Nah, tujuan dari sistem ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab tadi itu supaya siswa lebih memahami materi yang diberikan, dan supaya tujuan dari guru tersebut tadi untuk terkait dengan materi yang diajarkan dapat tercapai tujuan dari memberikan pembelajaran tersebut. Nah, maka dapat kami simpulkan metode yang digunakan untuk mengajar pembelajaran IPS tersebut yakni metode ceramah, yaitu metode mengajar dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Kemudian metode demonstrasi adalah mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Nah, selanjutnya itu kendala yang dihadapi oleh guru pengampu di pembelajaran IPS di SMP Negeri 35 Medan. Yang pertama itu ada latar belakang keilmuan guru yang beragam. Narasumber kami yang berlatar belakang S1 Pendidikan Geografi cukup kewalahan dalam mengajar materi ekonomi dan juga sejarah. Begitu juga sebaliknya berdasarkan tutur teman guru IPS kepada narasumber yang kami wawancarai. Yang kedua itu ada perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran IPS karena tidak sedikit guru lama yang kewalahan dalam proses perubahan kurikulum mulai dari administrasi hingga proses pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga di SMP Negeri 35 Medan ini masih menggunakan K13 namun sudah ke tahap menuju kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya itu ada strategi dan juga solusi permasalahan yang dihadapi serta langkah penyusunan pengembangan materi, RPP, media, LKPD, dan penilaian yang digunakan di SMP Negeri 35 Medan.
Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, dengan jawaban beliau, yang pertama kembali ke diri sendiri yang memang harus banyak belajar, kemudian saling sharing kepada guru-guru IPS lainnya. Dengan latar belakang guru yang beragam, guru IPS yang ada di SMP Negeri 35 Medan ini melakukan diskusi bersama terkait dengan materi yang belum mereka ketahui dalam meningkatkan mutu serta profesionalismenya sebagai pendidik. Dalam peningkatan kapasitas dalam mengajar juga, guru-guru IPS dalam proses pelatihan profesionalisme guru dengan kebijakan kurikulum merdeka pada pengembangan materi IPS ini ditemukan pemadatan materi pada kurikulum merdeka, sehingga guru diberi keleluasaan dalam mengembangkan dan menjelaskan materi tersebut dengan keahliannya sebagai guru. Penggunaan media pun sejalan dengan perubahan kurikulum, seefektif mungkin untuk digunakan. Namun guru IPS dalam hal ini memadu-padukan media pembelajaran seperti penggunaan alat peraga, buku literatur, dan penyajian materi melalui media audio visual seperti video serta PPT. Dalam praktik strategi yang dilakukan guru IPS di SMP Negeri 35 Medan ini menyajikan pembelajaran dengan tema dan subtema yang disepakati dan dihubungkan dengan antar disiplin ilmu sehingga peserta didik memperoleh pandangan dan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari mata pelajaran yang berbeda-beda. Kemudian setelah tema-tema terbentuk, maka guru menyusun pemetaan kompetensi dasar. Kompetensi dasar mata pelajaran sesuai dengan tema yang sudah ada. Jika ada kompetensi dasar yang sulit untuk diintegrasikan ke dalam tema-tema yang telah ditentukan, maka kompetensi dasar tersebut diajarkan tersendiri tema-tema pembelajaran IPS terpadu yang telah diorganisir atau dipetakan, selanjutnya disusun dalam beberapa RPP. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan studi kasus yang telah kami lakukan bahwa ada pun metode pembelajaran yang digunakan di SMP Negeri 35 Medan, yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, dan metode diskusi. Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, di antaranya yaitu media auditif, visual, dan audiovisual. Dalam penggunaan perangkat administrasi seperti alat peraga, globe, dan peta, serta sebagai pendukung dijadikan sebagai pelengkap dalam media pembelajaran. Dalam hal penggunaan RPP dan LKDP di SMP Negeri 35 Medan itu disesuaikan dengan kebijakan administratif kurikulum yang berlaku. Dengan berlakunya kurikulum merdeka, RPP yang dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik, media pembelajaran penilaian, dan bahan ajar yang disesuaikan kendala yang dihadapi guru SMP, khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 35 Medan, yaitu latar belakang keilmuan, guru yang beragam, dan perubahan kurikulum. Dengan latar belakang guru yang beragam, guru IPS yang ada di SMP Negeri 35 Medan yang saya maksud melakukan inisiatif untuk melakukan diskusi materi sebelum mereka mengajarkan materi tersebut, karena latar belakang keilmuan mereka yang berbeda-beda. Dan kapasitas dalam mengajar guru-guru di SMP Negeri 35 Medan, khususnya para pengampu mata pelajaran pengetahuan sosial itu telah dalam proses pembelajaran atau proses pelatihan profesionalisme guru dalam kebijakan kurikulum merdeka. Baiklah, demikianlah pembahasan case method yang kami sajikan dalam bentuk video. Jika ada kesalahan penulisan kata dan penulisan gelar atau nama atau penyebutan dalam video ini, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan pamit. Mohon undur diri.